Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul Children of Men. Film ini dirilis pada tahun 2006 dan film ini disutradarai oleh Alfonso Cuarón dan juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Film dengan durasi 109 menit ini akan mengisahkan tentang keadaan dunia yang sedang mengalami kekacauan yang cukup besar. Hal ini diakibatkan oleh seluruh wanita yang mengalami kemandulan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler, yang mana alangkah baiknya untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan dunia di tahun 2027, yang mana pada saat itu semua orang di dunia sedang menyaksikan berita yang paling menyedihkan tentang tewasnya seorang pria termuda di dunia. Kini sudah tak ada lagi manusia muda di dunia, sebab semua wanita sudah tak bisa mengandung semenjak 18 tahun yang lalu. Kemudian diperlihatkan seorang pria bernama Theo yang merupakan mantan aktivis pejuang keadilan di negaranya. Theo kini bekerja sebagai pria kantoran yang sebenarnya sedikit membosankan. Seluruh dunia sudah mengalami kekacauan yang sangat besar. Bahkan hampir seluruh pemerintahan di berbagai negara kini sudah tak ada lagi. Theo sangat beruntung hidup di negara Inggris, sebab hanya Inggrislah satu-satunya negara yang masih memiliki pemerintahan. Hal ini pun membuat imigran gelap dari berbagai negara kini mulai berbondong-bondong untuk tinggal di negara Inggris. Para imigran gelap percaya jika tinggal di negara Inggris maka akan jauh lebih baik. Pada suatu hari, Theo mendatangi seorang pria bernama Jasper yang sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Di tengah perjalanan, Jasper mengatakan jika pemerintah Inggris kini mulai bergerak untuk menghakimi para imigran gelap hingga membunuhnya. Jasper lalu mengajak Theo untuk mendatangi rumahnya yang berada di tengah hutan. Jasper mengatakan jika dirinya saat ini sedang menjalankan bisnis narkoba yang selalu dia jual ke beberapa pasukan militer. Jasper juga membahas sebuah kapal proyek manusia yang berisi para ilmuwan untuk mencari solusi bagi para wanita yang mengalami kemandulan secara massal. Rumornya tak ada yang tahu pasti tentang kapal ini, sebab kapal ini menyamar sebagai sebuah kapal penangkap ikan. Pada keesokan harinya, Theo terbangun di apartemennya dan bersiap untuk pergi bekerja di suatu perusahaan. Saat Theo berjalan menuju ke kantornya, tiba-tiba dia pun diculik oleh sekelompok orang yang mengendarai sebuah mobil. Saat tiba di suatu tempat, Theo pun merasa terkejut sebab orang yang menculiknya ternyata adalah mantan istrinya yang bernama Julianne. Julianne merupakan seorang ketua dari sebuah organisasi yang bernama FIS. Organisasi ini memiliki suatu tujuan untuk memperjuangkan hak para imigran dari pemerintah Inggris yang diperlakukan secara tidak adil. Julianne sebenarnya memiliki tujuan yang baik, namun
pemerintah Inggris menganggap jika organisasi FIS ini adalah sekumpulan para teroris. Julian mengatakan kepada Theo jika dia membutuhkan bantuannya untuk membuat surat transit bagi seorang imigran gelap dengan imbalan uang yang cukup besar. Theo yang tergoda dengan imbalan uang tersebut, dia pun tak bisa menolaknya. Keesokan harinya, Theo mendatangi salah satu kantor pemerintahan yang dipimpin oleh teman lamanya dahulu. Setelah bertemu dengan temannya, Theo langsung menjelaskan alasannya datang kemari yang ingin meminta surat transit bagi seorang imigran. Teman lama dari Theo pun tak bisa menolak permohonan dari Theo. Dia pun langsung membuatkan surat transit yang diminta oleh Theo. Setelah mendapatkan surat transit yang diminta oleh Julian, Theo pun lalu menemui partner dari Julian yang bernama Luke. Setelah lama berbincang, Luke pun langsung memberikan uang imbalan kepada Theo yang telah dijanjikan sebelumnya. Saat Theo akan kembali pulang, dia pun bertemu dengan Julian yang berada di dalam bus. Julian mengatakan jika dia memiliki rahasia penting yang dapat mengubah dunia. Julian pun mengajak Theo untuk bertemu dengan seorang imigran yang menjadi rahasia penting bagi dunia. Julian akan menjelaskan semuanya jika mereka sudah tiba di tempat kediaman dari organisasi FIS. This is Theo. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba terdapat sekelompok orang yang berusaha menyerang mereka. Lebih parahnya lagi, Julian pun terkena tembakan tepat di lehernya. Theo yang melihat hal tersebut pun seketika merasa sangat bersedih. Di tengah perjalanan, Luke pun terpaksa membunuh kedua polisi yang mengira jika mereka telah membunuh Julian. Saat berada di suatu hutan, mereka semua pun menguburkan Julian dengan perasaan yang sangat sedih. Theo yang mengetahui jika mantan istrinya telah tewas, dia pun tak bisa berkata apa-apa selain meneteskan air mata. Saat tiba di kediaman dari organisasi FIS, Luke memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengantarkan Theo ke kamarnya. Saat hari mulai menjelang malam, Theo dipanggil oleh seorang wanita yang bernama Miriam untuk menemui wanita imigran yang merupakan rahasia dari Julian. Wanita ini bernama Ki. Ki mengatakan jika Julian menyuruhnya agar percaya kepada Theo. Ki kemudian menunjukkan rahasia yang dikatakan oleh Julian, yang ternyata rahasia itu adalah Ki yang sedang mengandung. Hal ini pun seketika membuat Theo merasa terkejut. Theo tak percaya jika Ki merupakan satu-satunya wanita di dunia yang kini telah hamil. Pada malam harinya, terdapat salah satu berita yang mengabarkan tentang kematian dari terorisme atau Julian. Kini, organisasi FIS pun memilih Luke yang akan menjadi pemimpin mereka. Saat tengah malam, Theo yang tak bisa tidur, dia pun berencana mencari udara segar di luar ruangan. Tak disangka, Theo malah mendengar percakapan dari Luke, yang ternyata dialah dalang dibalik kematian dari Julian. Luke mengkhianati Julian sebab dia ingin menggunakan organisasi FIS untuk melawan pemerintah Inggris dengan menggunakan anak dari Ki. Dengan demikian, para imigran pasti mau membantu Luke untuk melawan pemerintah Inggris. Hal ini jelas berbeda dengan tujuan dari Julian yang mendirikan organisasi FIS untuk memperjuangkan keadilan bagi para imigran. Setelah mendengar kenyataan itu, Theo pun membangunkan Ki dan mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Theo mengatakan kepada Ki jika Luke telah mengkhianati mereka semua. Ki yang mendapat amanah dari Julian untuk mempercayai Theo, dia pun menyetujui ajakan dari Theo untuk pergi dari sana. Beruntungnya,
Theo bersama Ki dan juga Miriam berhasil melarikan diri dari sana. Theo lalu mengajak Ki untuk menemui sahabatnya atau Jasper. Di kondisi saat ini, hanya Jasperlah satu-satunya orang yang bisa dipercaya oleh Theo. Setelah bertemu dengan Jasper, Theo menunjukkan keadaan Ki yang kini sedang hamil. Jasper akan membantu Theo untuk mengantarkan Ki ke tempat proyek manusia yang sangat rahasia. Dengan demikian, kekacauan dunia akan bisa teratasi. Jasper telah meminta bantuan kepada pelanggan narkobanya agar mau mengantarkan Theo ke tempat proyek manusia. Ki mengatakan jika saat ini dia telah hamil kurang lebih 8 bulan. Ki juga merasa tak percaya jika dirinya menjadi satu-satunya wanita di dunia yang kini sedang mengandung. Jasper juga mengatakan jika Ki akan berperan penting dalam membangun dunia yang sedang mengalami kekacauan. Saat hari menjelang pagi, Jasper melihat beberapa anggota dari organisasi Fish yang berhasil menemukan persembunyian dari Theo. Jasper lalu menyuruh Theo untuk segera pergi dari sana, sedangkan dia akan mengulur waktu dan memancing perhatian dari organisasi Fish. Dari kejauhan, Theo melihat Jasper yang disiksa oleh anggota dari organisasi Fish. Theo merasa tak percaya jika Jasper yang dia anggap sebagai ayahnya sendiri, kini dia telah tewas. Theo pun kembali mengalami kesedihan untuk kedua kalinya. Setelah kematian dari Julian, kini Theo kembali bersedih akibat kematian dari Jasper. Theo kemudian mendatangi suatu tempat yang disarankan oleh Jasper sebelumnya. Di tempat itu, Theo akan bertemu dengan seorang pemimpin militer yang akan membantu mereka untuk memasuki suatu wilayah yang akan menuju ke tempat dari proyek manusia. Setelah bertemu dengan orang yang dikatakan oleh Jasper, Theo bersama Ki pun akan dibawa ke suatu tempat yang telah direncanakan. Saat telah tiba di perbatasan, pemimpin militer itu menyarankan kepada Theo agar menemui seorang wanita yang mengetahui tentang proyek manusia. Setelah itu, Theo pun dinaikkan ke dalam bus yang akan menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Ki merasakan kesakitan dengan perutnya seperti akan melahirkan. Saat memasuki proses pemeriksaan surat transit, Miriam pun tertangkap oleh petugas sebab dia tak memiliki surat transit. Ketika sudah tiba di tempat tujuan, Theo bersama Ki berusaha mencari wanita yang disarankan oleh pemimpin militer sebelumnya. Dan pada akhirnya, Theo pun berhasil menemukan wanita tersebut yang bernama Merika. Merika mengajak Theo dan juga Ki untuk menuju ke kamar tidurnya. Tepat pada malam itu, akhirnya Ki pun melahirkan seorang bayi perempuan. Saat pagi harinya, seorang pria yang merupakan preman di wilayah itu mengenal wajah dari Theo yang menjadi buronan dari organisasi Fish. Pria itu seketika merasa terkejut setelah melihat bayi yang dilahirkan oleh Ki. Saat pria itu akan menyerahkan Theo dan juga Ki ke organisasi Fish, Merika pun memukul pria itu hingga tak sadarkan diri. Merika lalu mengajak Theo dan juga Ki untuk pergi ke suatu tempat. Merika menunjukkan suatu tempat kepada Theo dan juga Ki yang merupakan salah satu jalan untuk menuju ke proyek manusia berada. Di tempat itu, seorang pria yang merupakan anggota dari proyek manusia seketika merasa terkejut dengan bayi yang digendong oleh Ki.
Ki bersama Theo kini mendapatkan perlindungan dari seorang prajurit dari Project Manusia. Saat waktunya telah tiba, Theo bersama Ki akan dibawa untuk menaiki sebuah perahu. Namun, rencana mereka pun tak berjalan dengan mulus. Organisasi Fish berhasil menemukan keberadaan dari Ki. Luke lalu membawa Ki untuk pergi ke suatu tempat. Saat Theo akan terbunuh, datanglah pasukan militer yang kemudian menyelamatkan nyawa dari Theo. Kesempatan itu pun lalu digunakan Theo untuk mencari keberadaan dari Ki. Theo lalu memasuki salah satu bangunan setelah melihat Luke yang membawa Ki ke tempat tersebut. Di dalam bangunan itu, Theo berhasil menemukan keberadaan dari Ki setelah mencari sumber tangisan bayi dari Ki. Saat Theo akan pergi dari sana, Luke pun langsung menembak Theo tepat di perutnya. Dengan perlahan-lahan, Theo membawa Ki untuk keluar dari tempat tersebut. Semua orang yang mendengar suara tangisan bayi dari Ki pun seketika merasa jika Ki adalah keajaiban dari Tuhan. Bahkan, pasukan militer yang berperang dengan organisasi Fish juga merasa terkejut setelah melihat bayi yang digendong oleh Ki. Theo berjalan perlahan-lahan untuk pergi dari sana. Setelah itu, mereka berdua pun kembali bertemu dengan Marika yang kemudian mengantarkan mereka berdua untuk menuju ke perahu dayung yang telah disiapkan. Theo bersama Ki pun langsung mendayung perahu tersebut untuk mencari kapal yang merupakan kapal rahasia tentang Project Manusia. Tak disangka, saat berada di tengah laut, Theo mengalami pendarahan yang diakibatkan oleh tembakan dari Luke sebelumnya. Pada akhirnya, Theo pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Di samping itu, mereka berdua pun juga berhasil menemukan kapal yang merupakan Project Manusia. Dan kemudian, film pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada film kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.